Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Kurang Ustaz. Ya, fun Mas. Hari mana Mas tadi kau? Jalan-jalan Ustaz. Oh. Alamu Mas kurang nampak sih kan. Iya. Yalah sibuk ini. Iya. Tapi jangan lu tambah Pak. Alhamdulillah. Sunnah Nabi mana untuk. Sunnah Nabi. Insyaallah. Alhamdulillah. Aku Ustaz. Jadi kau tanya Ambo Pak. Iya. Pertama kan nanti pas jalan-jalan. Sobo Ambo jauh kawan-kawan Pak. Oh. Salah satunya itu ada kawan Ambo kok masuk ke UGD. Oh. Sudah itu kan itu bincang-bincang sekitar gitu. Nggak tahunya mungkin beliau kopi cayo di Ambo. Curhat lah ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan Ambo tadi itu dari segi pandangan Islamnya tanya mbak punya terus solusi dari masalahnya kok apa? Iya. Apapun rencanya tadi yang bertanya dulu ke Ustaz ya kan, ke bagian luhis gitu. Iya. Nah jadi kan kalau dapat kok jawabannya, aku bisa dijawab dulu ke beliau kok. Iya. Tadi ada tiga pertanyaan deh itu menyangkut konflik rumah tangganya. Yang beran kok mbak kok punya konflik di rumah tangganya sampai lo masalah kok ke rumah sakit ya jadi wawa itu agak heran loh dia mau Iku bisa lo dikasih judul Mas. Konflik rumah tangga berujung kayak gini. Itu Pak dia maju dulu mama. Jadi konflik rumah tangga berujung ke IGD rumah sakit. Mungkin itulah ini kejadian kisah itu mungkin itu loh kan. Iya. Soalnya dari sekian permasalahannya yang utarakannya, nampak-nampaknya yang dapat penjarahan di rumah sakit kok. Jadi yang mau potong seketik tuh Mas. Jadi orang yang gara-gara pertikaian dalam rumah tangga, miskomunikasi lah baso itu ya nak. Acok bana lah, yang mahnya lah ke kambu biasa. Tensinya naik bagai. Kok gulona nak naik bagai macam-macam. Akhirnya pengalaman Ambo ladu boleh tahun di rumah sakit kok sering bana dipicu sakit-sakit yang menahun kok karena faktor-faktor psikologis manusia. Wah, Mas mengalami itu ya? Mau cok anak basuh semua pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Kau baru bertemu kau sopoan. Dek masalah kau rasanya dari hatinya betul kan? Iya. Tentu kalau hati dari hati kon tuh menjawabnya harus dari hati. Betul. Dilandasi lo juga Quran dan hadis rencana kan. Jadi ada pertanyaan sih Mas. Mbak caranya Ustadz menanggapi masalah konflik rumah tangga. Lah, jadi yang pertama Mas, konflik dalam rumah tangga aku namanya awak basamo tentu paling gua je sendok ku acok balago. Itulah qadarullah, la sunatullah tu. Jadi kalau jadi bagaimana kok terjadi konflik dalam rumah tangga? Pertama, awak kan berbeda latar belakang, ya kan? Kadang budayanya berbeda dengan budaya awak. Sudah tuh orang tuanya cara didikannya berbeda dengan cara didikan awak. Yang ketiga pendidikannya berbeda dengan pendidikan awak kadang-kadang. Dan sampai pengalaman hidupnya suka duka yang gelut itu berbeda. Itulah yang menyebabkan karakter itu berbeda. Akhirnya karakter itu nak jadikan satu tuh. Kalau dalam Al-Quran itu diciptakan kamu berpasang-pasangan. Waktu ayat itu Ustaz. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qaba ila lita'arafu. Ya kan? Sudah tuh dulu kan ayat tuh mengatakan membuat awak menjadi tentram, menjadi mawaddah warahmah. Kan itu sebenarnya. Tapi karena latar belakang awak berbeda-beda, menyebabkanlah konflik. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang untuk menyatukan visi misi, perlulah konflik, Mas. Jadi
Ini konflikku memang harus ada ya. Harus ada, paralu. Iya. Bangun kemarin itu tuh. Banyak ambo temui kasus, Ustaz. Sering orang kalaulah konflik dalam keluarganya baru dapat solusi. Kadang selama itu ditanjo hati awak. Sudah tuh meledak bom koleh. Alam meledak, baru tantu. Oh ternyata mau deko yo. Seperti itu. Diperlu juga konflik ya sana. Perlu. Tapi kadang kan orang kok menampilkan konflik kok yang payah. Itulah no. Jadi manajemen konflik dalam rumah tangga cerita ya. Kadang seketik konflik abah tungkui kayak ini gue langsung nyikin sarwang itu. abah sandang ke rumah rangga ya kan. Jadi kira-kira mau dia manajemen konflik di rumah tangga. Pasti harusnya itu. Jadi mau dekwa. Kalau dalam berinteraksi, apakah itu awak dalam keluarga atau jo dunsana atau jo tetangga, jadi di dalam berkomunikasi ko berinteraksi sosial ko ada 3 step ego seseorang. Jadi step ko lado orang Ada. Jadi dalam setiap diri orang ko ada 3 step. 3. Pertama ego step parent. Orang tu dalam dirinya seorang tu ada jiwa emosional seperti naturalnya sebagai orang tua. Anan orang tua kok. Tipenya tu suka menyuruh, suka menasihati, suka kadang-kadang kalau tidak cocok beko dia punishment, reward. Ada tipe seperti itu dalam diri awak. Adanya tipe ego type adult, tipe orang dewasa. Kadang awak perlu memahami dengan data yang konkret, dianalisa. Ada juga style-nya tuh child, kekanak-kanakan. Jadi dalam diri awak ko ada 3 ego menyatu dalam diri awak. Nah, yang menjadi masalah itu apa? Ketika ego state tadi itu tidak ditempatkan sesuai dengan situasi dan kondisi itu kecil Ustaz tadi itu. Contohnya suami panik balik kerja. Kau nak? Tiba-tiba nana istri ko langsung sajonya mengecehan udah misalnya kan manggok lah atau merajuk lah atau mengadukan lah seperti anak ketek lah mengadukan di egonya tuh seperti anak-anak. Sementara udahnya serang panik kok balik kerajaan tak bercakap gitu ada ada ya kopi ke dibuat kan. Nah apa yang terjadi akhirnya emosional udahnya. Nah terjadilah pertikaian dalam rumah tangga. Berarti ego tadi itu memang bawaan sejak lahir ya? Jadi menurut teorinya Eric Berne namanya tuh. Tahun 1946 yang menemukan teori psikologi transaksional. Jadi setiap orang kau berinteraksi ada 3 ego state di dalam jiwa itu. Nah kalau yang pandai menempatkan ego kau sesuai itu situasi kondisinya, nah insya Allah berjalan dengan baik. Nah jadi kalau misalnya suami panik balik kerja segala macam, nah awak situ memiliki ego state adult, arif ya, arif dewasa, bijaksana awak, tahu awak jurunggung ke lantiang, lantiang yang wempok, tahu awak di situ tuh. Jadi tidak terjadi perselisihan. Itu mas. Jadi intinya itu bawaan lahir ya? Ada bawaan lahir. Bukan, atau itu tidak ada hubungan dengan bawaan lahir tuh. Ikokonya menganalisa orang berinteraksi sosial, 3 kondisi emosional tuh ada dalam jiwa orang tuh. Harus kita munculkan yang mudah itu ya. Nah, itulah yang kawak jembatani ego state tadi itu. Awak ketika tipe yang datang ke awak ko tipe orang yang ke orang tuaan misalnya, nyo sadang menasihati, sadang bagi instruksi segala macam. Di situ tuh jangan pakai parem awak, baca kak yo. Iya betul. Baradu api je bensin. Iya, meledak yo. Ada tipe itu aja dia. Iya. Jadi dalam rumah tangga kok
kadang itu yang sulit enak. Iya. Kadang ketika si suami lah panen, si istri konya lah 20 kilo kisahnya. Kadang baru pulang salah kilo di mau dah tadi. Iya. Jadi kok terlambat pulang. Di kok kejadian kok Ustaz. Jadi beberapa tahun yang lalu aku konsultasi seorang guru. Jadi minum baygon Ustaz. Masya Allah. Minum baygon sudah tusut ke bausut, ternyata siap bertengkar. Nah kalau kita lihat masalahnya tidak lo serumi-umi itu benar. Jadi bertengkar, nyu merasa udahnya kok tidak sayang kayaknya oleh. Kasih sayang udahnya kok lah berubah. Kadang persepsi awak atau mungkin agak banyak komunikasi, biko tersinggung perasaan atau tersulit surang saya. Akhirnya merusak ke diri awak. Itu kejadian tuh. Ada juga sebelum sesudah itu tuh pasien yang mau tamui, itu batu yang ancak dulu apa? Bahwa pertikaian rumah tangga berujung ke IGD rumah sakit. Jadi nan suaminya kok sayang keceknya ke istrinya, sayang. Jadi nang kecek istrinya tuh suaminya tidak sayang kayaknya. Setelah awak cari ego state yang tampilkan di masing-masing orang kok beda kiranya. Kiranya yang suaminya kok tipenya parentarui sih. Orang tua tahu sih, suka menyuruh, suka apa, butuh pengennya dihargai tarui. Ini laki dan ini laki. Iya, nan suaminya kok. Nan istrinya kok lagi bercoba untuk dewasa. Sesekali jadi anak-anak egonya. Apa yang terjadi? Tertekan di situ. Nah harusnya di dalam rumah tangga itu wasyawirhum, awak berdiskusi untuk menentukan sesuatu. Jadi giko mas, kalau awak di dalam berkomunikasi kok interaksi sosial kok, menurut Eric Berne kok, I'm okay, you're okay. Itu yang bagus ya. Saya okay, kamu okay. Jadi mulai dari berpendapat, dari mempersepsikan, awak kok harus sama-sama oke dulu. Istri oke, suami oke. Jadi awak berdiskusinya mantap. Jangan beko kamu oke, saya tidak oke. Atau saya yang oke, kamu tidak oke. Atau saya dan kamu tidak sama-sama oke. Ini kan kacau itu. Jadi kalau supaya bisa romantika dalam rumah tangga, nah pakailah teori kita tempatkan ego state kita sesuai dengan situasi dan kondisi. Awak cocokan. Sudah tuh awak dalam komunikasi itu kalau bisa sama-sama oke. Sama-sama oke. Nah, jadi tidak ada yang terlukai di sini. Iya betul. Iko menarik Ustaz. Kadang Allah di si istri Allah dihormati, dan suami Allah pula dia istilahnya lah menempatkan sesuatu lu pada tampil. Tapi ni masalah aku ndak juga selesai. Wah ceritanya. Harus selesai. Nan bateri istri ko lah mencuba pulunya nak memahami si suami. Si suami lah pun cuba puluh memahami si istri. Tapi persoalanku makin muncul, makin kadang api. Baik ndaknya dia tu. Jadi ambo pernah juga basuh tu. Jo pasien yang mengalami sakit kepala, badan angin dingin tadi se. Nah, singkat cerita, Allah hampir tahun nyo lain serumah hampir tahun lamanya. Kalau kemakan memasak tu kompornya beda-beda. Satu rumah itu ya. Satu rumah. Kalau mencuci mesin cuci beda. Oh masih cuci beda ya? Orang Nah, tapi satu rumah tuh. Ya satu rumah tuh. Jadi kecil ambo baal cara yang ibu seperti itu. Itu nyenangi kan? Itulah Ustaz. Karya benar lagi yang butuh aja. Tapi yang buat telusuri nak
ibu konya kare lah sebenarnya hatinya. Jadi tidak ada nama mundur di situ tuh. Nah, sementara kalau dalam Al-Quran itu kan ada disabrian. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wal untha wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Awak kau diciptakan memang berbeda-beda. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beda latar belakang, beda pendidikan, beda karakter. Supaya apa? Lita'arafu. Supaya awak saling mengenal satu sama lain. Sudah tuh ayat mengatakan tadi, awak dipertemukan oleh Allah supaya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ada rasa tentram, rasa cinta, rasa sayang di dalam jiwa awak. Tapi kalau lah model kejadian tadi itu tuh rumah tanggaku nerakaku. Baiti gede. Jadi kalau pertanyaan Ustaz Riki tadi itu ada bilik keteknya, ada bilik kadangnya. Jadi kalau misalnya pertikaian tuh masih bisa kita perbaiki, itu di bilik ketek. Baru di bilik ketek tadi. Jadi dengan di bilik ketek kau mau dikokon. Kalau terjadi sesuatu yang tidak nyaman di pasangan awak, kalau ingin membahasnya, awak cari kondisi dan situasi dulu. Sabar. Kecil orang kini momen. Cari momen yang tepat. Momen yang pas ya. Misalnya suami awak salah misalnya kok goro lah sama kawan-kawannya kayak. Sudah tuh nampak dia awak salah, langsung saya awak kecen. Udah awak mau ditutup dia. Malunya. Kawannya kok ngai kawannya. Iya betul. Sabar awak sebentar. Atau inyo dalam keadaan panik kemudian melakukan perkataan yang tidak tepat. Iya betul. Nah, awak langsung menyanggah pada saat itu. Nah, disitulah rusak hubungan rumah tangga. Atau caranya